Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Kembali kami berada di lokasi lahan penanaman bawang merah di lahan marginal miliknya Bapak Haji Lutfi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Jadi sahabat tani, kali ini kami ingin bincang-bincang santai atau ngobrol santai atau istilah kerennya itu ngobras Pak Haji. Tentang update perkembangan tanaman bawang merah yang ada di lokasi ini. Saat ini umur berapa nih Pak Haji? Hari ini umur 33 hari. Oke, alhamdulillah di umur 33 hari ini adalah kita sedang dalam fase perawatan. Salah satunya itu adalah pemberian pupuk pada bawang merah yang hari ini kalau interval 1 minggu ini berarti adalah pemupukan yang keempat. Ya. Jadi pemupukan yang keempat seperti yang pernah kita sampaikan pada video sebelumnya, Pak Haji Lutfi ini menggunakan pupuk menggunakan sistem spray atau sistem foliar ya, sistem foliar atau sistem semprot menggunakan pupuk cair yang diracik atau diramu sendiri Pak. Jadi hasil teman-teman alumni Poltek. Sehingga pupuknya ini boleh dikatakan ini mandiri Pak. Betul. Tidak ada ketergantungan dengan pupuk subsidi. Ini luar biasa saya rasa, tapi tidak mengurangi hasil. Betul. Justru hasilnya bagus dan biaya produksinya atau kosnya dapat kita tekan gitu, Pak. Nah, ini sudah terbukti pada periode sebelumnya. Kita sudah panen di sini. Sahabat tani, seperti nampak di belakang layar ini bahwa perkembangan tanaman bawang merah di usia yang saat ini menginjak umur 33 hari perkembangannya maksimal. Pertumbuhan daunnya, warnanya juga alhamdulillah bagus, dan perkembangan umbinya ini kalau di secara visual mungkin di kamera tidak nampak perkembangan umbinya. Kenapa? Karena bertani bawang merah secara konvensional di mana penyiramannya itu yang menggunakan disiram melalui galengannya atau juga menggunakan semprot Pak Haji, itu berpotensi tanahnya itu erosi, tidak solid atau erosi, ambiar atau erosi istilahnya ya, sehingga umbinya nampak ada di luar, di atas permukaan tanah. Namun kalau seperti ini, jadi sama sekali penyiramannya itu tidak mempengaruhi, sehingga umbinya ada di dalam. Jadi pada umur 33 hari ini perkembangan umbinya alhamdulillah sudah ada perkembangan bagus Pak, termasuk alhamdulillah hama penyakitnya sampai saat ini relatif aman. Oke, kembali ke fokus, kita akan bincang-bincang santai tentang pemupukan yang ketiga ini, kira-kira keempat Pak. Oh iya, maaf, keempat Pak Haji. Apa yang dapat dijelaskan oleh Pak Haji Lutfi? Terima kasih. Assalamualaikum semua para sahabat tani. Tentunya semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah. Amin. Salam dan salawat dan salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat dan seluruh pengikutnya. Seperti di tahap awal ketika Pak Tek menemui saya untuk melihat bagaimana aplikasi pupuk yang tidak umum dipakai oleh petani, tapi tujuannya adalah untuk memberikan alternatif kepada petani sehingga bisa memberikan pilihan apabila atau dikala pupuk itu sulit dan mahal untuk diperoleh, sehingga bisa menekan biaya produksi. Nah, seperti yang dilihat saat ini, tanaman bawang ini di umur 33 hari ini sudah menunjukkan perkembangan untuk pengisian umbinya. Bisa dilihat dari batangnya. Biasanya kalau bawang batangnya sudah besar dan sudah mulai pecah, kalau istilah bahasa Madura, bahasa umumnya lah ya, itu meresah katanya. Ya, meresah ya. Nah, ini sudah pada tahapan itu. Nomor satu, bahwa penggunaan pupuk ini
paling tidak menekan biaya produksi. Karena kalau dilihat ini dengan luasan segini ini Pak Tik, kita membutuhkan sekitar kalau satu tangki itu 200, ini membutuhkan 10 tangki, berarti ada 200 kali 10 berarti 200 mililiter, berarti sekitar 2 liter ya, insya Allah seperti itu per sekali pupuk untuk tahap awal. Tahap kedua bisa 4 liter karena harus ditingkatkan pemakaiannya, dosisnya gitu. Nah itu Pak, jadi dengan biaya yang sangat murah tapi perkembangannya juga alhamdulillah hingga saat ini bagus dan sesuai harapan lah. Jadi dimana tingkat pertumbuhannya juga normal, nah, insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Jadi harapannya kami memberikan alternatif kepada sahabat tani agar tidak tergantung kepada pupuk yang sangat mahal dan langka ini. Kalau kita mengharapkan dari subsidi, insya Allah masih agak terbatas karena memang diperuntukkan untuk petani-petani yang mungkin luasan lahannya tidak lebih dari 2.000 gitu Pak. Iya. Itu, ya. Pak Haji, mohon maaf tadi saya lihat juga ada putranya sampean nih. Jadi sahabat tani, kebetulan putranya Bapak Haji Lutfi ini adalah bersama Pak Haji ini yang setiap hari inten melakukan perawatan budidaya bawang merah ini biar lebih seru Pak Haji. Kalau gitu. Selamat pagi Pak Rio. Jadi sahabat tani, ini ngubrasnya tambah seru ini karena ada Pak Rio ini juga selaku praktisi ya, kebetulan beliau juga putranya Pak Haji. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji tadi bahwa interval dari pelaksanaan pemupukan ini sekitar seminggu sekali Pak. Jadi ini sudah memasuki tahapan yang keempat. Ya Mas Rio. Bagaimana Mas Rio melakukan pemupukan ini berkaitan dengan dosis yang pertama. Apakah dosis pemupukan itu baku ataukah kita itu tetap memperhatikan kondisi tanaman? Apakah perlu ditambah dosisnya ataukah cukup sesuai dengan dosis yang sebelumnya? Terus kira-kira kandungan apa saja yang ada di dalam pupuk cair yang digunakan oleh Mas Rio dan Pak Haji ini, sehingga tanpa menggunakan sedikit pun pupuk pabrikan yang biasanya dipakai tadi, tapi nampak tanamannya bagus, normal, dan dari panen-panen sebelumnya ini bagus Pak. Iya, terima kasih Pak Tik. Kita memang menggunakan pupuk di luar pupuk pabrikan. Dari awal kita menggunakan pupuk kocor gitu. Biasanya pemupukan bawang itu menggunakan pupuk pabrikan sebanyak 2 sampai 3 kali ya. Kalau kita penggunaan pupuk kocor ini kita berikan sebanyak 5 kali. Itu untuk dosis kita juga mempertimbangkan dari kondisi tanaman. Kalau untuk pemupukan pertama kita menggunakan 220 mili per tangki. Kapasitas 16 liter. Untuk pemupukan pertama, kedua, untuk tanaman bawang ini menggunakan 220 mili. Dengan melihat perkembangan tanaman, di pemupukan ketiga kita naikkan menjadi 330 mili. Dan sekarang untuk pemupukan keempat kita naikkan lagi karena sudah proses pembutuhan umbi. Jadi istilah makanan yang dibutuhkan kan lebih banyak petik ya. Jadi kita menggunakan 440 mili. Dan nanti di pemupukan kelima rencananya kita akan menggunakan pupuk sebanyak 660 mili per tangki. Itu untuk memaksimalkan pengisian umbi. Jadi pengaruhnya nanti ke besar umbi dan beratnya. Kalau di tanaman bawang merah ini kan yang diperhatikan selain berat, terus besar, juga dari warna dari umbi gitu. Kalau semakin merah biasanya semakin diminati di pasar Pak. Dengan kebutuhan unsur makro dan mikro yang cukup, saya kira
dari segi pembentukan umbi, pembesaran umbi, terus pembentukan warna itu akan terpenuhi. Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lihat sekarang di usia 33 HST, ini pembukaan yang keempat, sudah mulai mecah tadi, seperti yang disampaikan, sudah mulai mecah dan akan membentuk umbi. Otomatis tanaman ini membutuhkan makanan yang lebih banyak. Untuk kandungannya, untuk kandungan pupuk cair ini, itu ada unsur makro primer, makro sekunder, dan mikronya. Total ada 12 unsur. 12 unsur ini Ya. sudah sangat lengkap ya. 12 unsur saya kira untuk perhitungan kebutuhan tanaman sudah mencukupi. Karena kita tahu Pak Rio, Mas Rio, ya. Jadi unsur hara itu ada dua sebenarnya kalau kita golongkan secara garis besarnya. Yang pertama adalah unsur hara esensial dan unsur hara potensial. Nah, kita khusus berbicara yang esensial, itu ada 16 unsur hara. Jadi yang 3 ini gratis kita dari alam. Ya, ada CH2, ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi kita nggak usah beli nih. Nah, yang 13-nya ini yang petani perlu mencukupinya. Dan alhamdulillah dengan pupuk yang saya lihat tadi sederhana, hanya pupuk cair itu sudah memenuhi 12 unsur hara. Mas Rio, dari unsur hara yang terkandung di dalam ramuan pupuk cair ini apa saja sih Pak kira-kira yang ada di dalamnya? Iya, untuk unsur makronya sudah jelas ya, NPK Pak Tik. Makro primer, makro sekundernya ada kalsium ya, terus sulfur dan magnesium. Ya. Untuk unsur mikronya ada 6 unsur mikro. Ada Mn, Mo, boron, terus ya Fe, terus ada juga Cu, ya cuprum, yaitu saya kira. Ya. Jadi sudah memenuhi unsur hara esensial yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Iya, kita sudah mencoba untuk menghitung kebutuhan tanamannya Pak Tik. Jadi kita menggunakan pupuk ini kita sesuaikan dengan tanaman apa yang kita pupuk, seperti itu. Oke, barangkali itu saya cukupkan perbincangan di pagi ini, Pak Haji Lutfi dan Pak Rio. Mudah-mudahan perkembangan tanamannya terus bagus sampai Amin. dan didukung dengan harga yang bagus tentunya Pak. Gitu. Tetap berusaha Pak Tik, Iya. walaupun harga tidak bagus, yang penting tanaman kita sehat dulu. Petani tetap bersemangat. Barangkali itu sahabat tani, bincang-bincang kita tentang pemupukan sistem kocor di lahan bawang merah menggunakan pupuk cair versinya Pak Haji Lutfi dan Pak Rio. Secara garis besar tadi sudah disampaikan bahwa untuk dosis itu dinaikkan sesuai dengan kondisi tanaman. Kondisi tanaman. Ya, jadi setiap interval 1 minggu itu pemukanya juga berbeda mengikuti perkembangan tanaman. Demikian sahabat tani, ngobras atau ngobrol santai kami di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.